Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin berlokasi di Jalan Batu Benawa 1 nomor 61 Mulawarman Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Mulawarman merupakan daerah kompleks pelajar. Semua jenjang pendidikan dasar dan menengah ada di daerah ini, dan hampir seluruh sekolah yang ada di daerah ini merupakan sekolah favorit atau unggulan. Dari segi lokasinya, posisi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin adalah sangat strategis, karena berada di lokasi kompleks Mulawarman yang berdekatan dengan SMU Negeri 2 Banjarmasin, SMP Negeri 1 Banjarmasin, SMK Negeri 1 Banjarmasin, SMU Negeri 1 Banjarmasin, SMP Negeri 2 Banjarmasin, dan berseberangan dengan Madrasah Sanawiyah Mulawarman. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin merupakan jendela Kementerian Agama dalam hal pendidikan tingkat menengah atas. Proses kegiatan mengajar Madrasah Aliyah Mulawarman saat itu di gedung PGAN 6 Banjarmasin yang berlokasi di Kompleks Mulawarman. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1990, terjadilah penggabungan antara Madrasah Aliyah Mulawarman dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Abadiyah yang dikelola oleh Yayasan Al-Abadiyah. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun penggabungan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1993, Madrasah Aliyah Mulawarman dinegerikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 244 tanggal 22 Oktober 1993 dengan kepala madrasah pertama adalah Haji Asmuri periode tahun 1993 sampai dengan 1998. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Habri periode tahun 1998 sampai dengan 2003. Dr. Andes Haji Abdul Patah tahun 2003 selama 6 bulan. Dr. Andes Haji Najwan Nur MPD tahun 2003 sampai dengan 2009. Dr. Andes Adnan tahun 2009 sampai dengan sekarang. Visi madrasah yaitu terwujudnya siswa dan tenaga kependidikan yang berkualitas, populer, handal, dan berakar di masyarakat. Visi tersebut mencerminkan cita-cita madrasah yang berorientasi ke depan dengan indikator berprestasi dalam hal aktivitas keagamaan, berprestasi dalam perolehan nilai ujian nasional, berprestasi dalam lomba PMR, karya ilmiah remaja, pramuka, dan olimpiade, berprestasi dalam lomba olahraga, berprestasi dalam aktivitas kesenian, berprestasi dalam kedisiplinan, dan berprestasi dalam kepedulian sosial. Untuk mewujudkannya, madrasah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam misi, yaitu melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan pembinaan secara efektif, menumbuhkan semangat motivasi berprestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam melalui kegiatan keagamaan seperti Tadarus Al-Quran, KSI, Maulid Al-Habsi, Rebana, dan Nasib. Memberikan kemampuan akademik, penguasaan iptek, serta keterampilan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja. Mengembangkan nilai-nilai demokratis dan meningkatkan kemandirian serta tanggap terhadap lingkungan.
Personil pengajar dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin berjumlah 55 orang, terdiri atas guru pegawai negeri sipil 31 orang, guru tidak tetap 10 orang, karyawan tata usaha pegawai negeri sipil 7 orang, pegawai tidak tetap 4 orang, satpam 1 orang, dan pesuruh 2 orang. Dari sejumlah guru dan karyawan, hanya 75% yang berstatus pegawai negeri sipil. Sisanya 25% sebagai guru dan karyawan honorer. Keadaan tingkat pendidikan terakhir guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin rata-rata 83,34% S1 dan 16,6% S2. Di bawah kepemimpinan Dr. Andas Adenan selaku kepala madrasah, banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan, salah satunya yaitu inovasi model pembelajaran yang berbasis informasi teknologi sesuai dengan moto beliau, yaitu manfaatkan secara maksimal IT dalam pembelajaran. Dalam menjalankan tugas keseharian madrasah, beliau dibantu oleh beberapa wakamat seperti Wakamat Kurikulum Rahmat Nur MSI, Wakamat Kesiswaan Dr. Andas Toto Sunarto, Wakamat Sarana dan Prasarana Hairi SPD, Wakamat Humas Masran SPDI, dan Pembina OSIS Dr. Andas Iriansah MPD. Untuk urusan administrasi atau tata usaha di Man 3 Banjarmasin dipimpin oleh Dr. Andas Haji Usama. Muatan kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh BSMP. Dan muatan lokal yang dikembangkan oleh madrasah serta kegiatan pengembangan diri. Mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib seperti pendidikan agama, Al-Quran Hadis, fikih, akidah akhlak, dan SKI. Pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, akidah akhlak, matematika, biologi, kimia, fisika, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, penjaskes, seni dan budaya, dan teknologi informasi komunikasi. Mata pelajaran pilihan seperti keterampilan. Pilihan mata pelajaran ini memungkinkan dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dan kehidupan masyarakatnya yang menunjang program pembelajaran tersebut. Mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan sejak 2010 sampai dengan 2011 adalah Nahwu Sharaf. Kegiatan pengembangan diri diarahkan untuk pengembangan karakter peserta didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan masyarakat di lingkungan sekitarnya, dan persoalan kebangsaan. Madrasah memfasilitasi kegiatan pengembangan diri seperti berikut ini. Pengembangan diri yang dilaksanakan sewaktu-waktu di dalam kelas mengisi waktu kosong, yaitu bimbingan konseling, mencakup hal-hal yang berkenaan dengan pribadi, kemasyarakatan, belajar, dan karir peserta didik. Bimbingan konseling diasuh oleh guru BP yang ditugaskan. Pengembangan diri yang dilaksanakan di kelas diasuh oleh guru pembina. Pelaksanaannya secara reguler setiap hari terjadwal, masing-masing 1 kali per minggu 2 jam pelajaran, yaitu penyelenggaraan jenazah, tata boga, komputer, tilawatil Quran,
karya ilmiah bidang ilmu sosial, karya ilmiah bidang sains dan teknologi, habsi, menjahit, kaligrafi, teater, dan English speaking. Penilaian kegiatan pengembangan diri bersifat kualitatif. Potensi, ekspresi, perilaku, dan kondisi psikologis peserta didik merupakan portofolio yang digunakan untuk penilaian. Adapun bidang ekstrakurikuler seperti mading, pramuka, PMR, dan paskibraka. Mengenai penjurusan sesuai kesepakatan madrasah dengan komite madrasah, serta dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di madrasah, maka madrasah menetapkan hanya ada 3 jurusan yang diprogramkan, yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan keagamaan. Waktu penjurusan program studi ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan keagamaan dilakukan di akhir semester 2 kelas 10 dan pelaksanaan penjurusan di semester 1 kelas 11. Program pembiasaan diri peserta didik mencakup kegiatan yang bersifat pembinaan karakter yang dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. Program pembiasaan yang dilakukan secara rutin yaitu upacara, sholat berjamaah, sholat duha, baca tulis Al-Quran sebelum mulai belajar. Program pembiasaan yang bersifat spontan seperti membiasakan memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, musyawarah, membiasakan kritis, peduli sosial keagamaan. Program pembiasaan yang bersifat pembiasaan yaitu berpakaian rapi, memberikan pujian, tepat waktu, hidup sederhana, saling menghormati, dan kasih sayang. Pembiasaan ini dilaksanakan sepanjang waktu belajar di madrasah. Seluruh guru ditugaskan untuk membina program pembiasaan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Inovasi model pembelajaran yang berbasis informasi teknologi. Dalam hal ini, madrasah telah memasang 9 buah LCD di 9 kelas. Penggunaan LCD di kelas sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Dengan penggunaan LCD, dalam proses pembelajaran diharapkan membantu pengajar menyampaikan materi lebih menarik dan peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan hasil evaluasi yang memuaskan. Untuk pembelajaran yang berbasis life skill, madrasah menyelenggarakan mata pelajaran keterampilan dan kaligrafi serta tata boga. Selain itu, pembelajaran life skill juga terintegrasi dengan semua mata pelajaran yang lain. Untuk menunjang pembelajaran yang berbasis impak, madrasah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi siswa dan semua warga madrasah seperti tadarus Al-Quran sebelum pelajaran pertama dimulai, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan hataman Al-Quran yang dilaksanakan setiap tahun pada akhir semester genap. Selain itu, dengan peringatan berbagai hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi,
dan sebagainya. Pembelajaran yang berbasis imtak ini juga dilakukan terintegrasi dengan pembelajaran mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, yaitu dengan menyelipkan materi bimbingan imtak kepada siswa saat proses pembelajaran. Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin memiliki jumlah total ruangan sebanyak 30 buah, dengan klasifikasi 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang tata usaha, 1 ruang BP, 1 ruang kantor dewan guru, 1 ruang lab IPA yang dibina oleh Dr. Randa Rustamiah, Hajah Normaliana SPD, dan Dr. Randas Muhammad Yani. 1 buah ruang laboratorium komputer yang diketuai oleh Hairudin SPD, 1 ruang laboratorium bahasa yang diketuai oleh Dr. Randas Jusni, 1 ruang perpustakaan yang dipimpin oleh Azizah Yuzintani MPD, 1 ruang keterampilan yang dibina oleh Miliar Riza SPD, sebuah musola, sebuah ruang UKS dan PMR, 1 ruang OSIS dan Pramuka, 19 ruang kelas dengan keterangan 9 ruang menggunakan LCD. Jumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin tahun 2011 untuk kelas 10 232 orang, kelas 11 210 orang, kelas 12 174 orang. Jadi total seluruhnya 636 orang. Keadaan pekerjaan orang tua siswa mayoritas bekerja swasta dan minoritas petani. Prestasi siswa pada tahun 2009 yaitu juara 1 lomba ajan tingkat SMA, juara 1 lomba pentas seni kemah gabungan pramuka sekota Banjarmasin, juara 2 festival Maulid Hapsi Putri Pelajar Sekalsel, juara 2 futsal antar pelajar Sekalsel, juara 4 turnamen futsal Tanjung Putra Cup dalam rangka HUT Kodim 4, juara 3 lomba cross country sekota Banjarmasin, juara 3 peserta terbaik putra pramuka penegak sekota Banjarmasin, juara 3 lomba tandu cepat tingkat SMA, juara 2 gebiar maulid tingkat kelurahan, juara 2 lomba kaligrafi sekota Banjarmasin, juara 2 lomba mading championship PT Tri Abadi Mandiri, juara 3 lomba cerdas cermat Sekalsel, juara 3 lomba madrasah berprestasi tingkat SMA, juara 2 lomba pertolongan pertama putra tingkat SMA, juara 2 lomba pertolongan pertama putri tingkat SMA. Prestasi siswa pada tahun 2010 yaitu juara 1 perkemahan besar Sakawira Kartika Putri tingkat SMA, juara 3 terfavorit putra tingkat SMA, juara 3 gugus depan terfavorit tingkat SMA, juara 3 lomba kaligrafi antar Madrasah Aliyah Sekalsel, juara 3 lomba pembuatan mading Sekalsel, juara 3 lomba pertolongan pertama putri sekota Banjarmasin, juara 2 lomba futsal competition tingkat SMA, juara 2 kemah pramuka sekota Banjarmasin, juara 3 cross country putra tingkat SMA, juara 1 lomba pertolongan pertama putri tingkat SMA, juara 1 lomba PBB putra tingkat SMP SMA, juara 2 lomba PBB putri tingkat SMP SMA, juara 2 pionoring tingkat SMA, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMA,
Juara 1 Lomba PBB Putra dalam rangka HUT Pramuka dan TNI. Juara 3 Lomba PBB tingkat penegak. Juara 3 Cross Country Putri tingkat SMA. Juara 2 Lomba menciptakan lagu dan menyanyi PMR Sekalsel. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA. Juara 2 Lomba Pertolongan Pertama tingkat SMA. Juara 2 Lomba Kaligrafi tingkat SMA. Juara 1 Lomba Pertolongan Pertama tingkat SMA. Juara 3 Lomba Perawatan Keluarga Sekota Banjarmasin. Juara 3 Lomba Fotografi Sekalsel. Dan juara 2 Kepalang Merahan se-Jawa Timur. Prestasi siswa tahun 2011 yaitu juara umum Lomba Tapak Tilas Sekalsel, juara 3 Karya Tulis Ilmiah HUT SMA Negeri 7 Banjarmasin, juara 2 Lomba Nasyid HUT SMA Negeri 7 Banjarmasin, juara 3 Cerdas Cermat tingkat SMA, juara 1 Napak Tilas Korem 11 Antasari, juara 2 PBB Putri tingkat SMA, juara 2 Pioneering tingkat SMA, dan juara 2 Kempo tingkat provinsi. Sistem pengrekrutan siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin menggunakan 2 jalur. Yang pertama dengan jalur penerimaan siswa berprestasi, baik yang akademik maupun non-akademik. Jalur yang kedua yaitu penerimaan siswa reguler. Kegiatan ini dimulai setiap bulan Mei sampai bulan Juni. Demikian profil Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin dengan berbagai fasilitas penunjang, sarana belajar berbasis IT, dan mempunyai life skill yang siap mengantar generasi penerus mencapai cita-cita dan memiliki karakter intak.